Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kesha Elvena dengan NIM 192231144 ingin menjelaskan mengenai penerapan Food Frequency Questionnaire atau FFQ pada kelompok. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi pada mahasiswa, pola makan sering dipengaruhi oleh gaya hidup, jadwal kuliah, keterbatasan finansial, serta kecenderungan memilih makanan praktis tinggi kalori. Metode FFQ, khususnya semi FFQ, banyak digunakan karena praktis, ekonomis, dan mampu menilai pola konsumsi jangka panjang. Meski demikian, SQFFQ memiliki keterbatasan berupa recall bias dan estimasi berlebih. Penggunaan metode ini penting pada mahasiswa yang sedang berada dalam fase transisi menuju dewasa, ketika pola makan mereka cenderung belum konsisten. Baik, selanjutnya ada tabel scoring yang digunakan. Jadi, responden akan diwawancarai menggunakan kuesioner frekuensi konsumsi makanan yang mencakup 59 jenis makanan berbeda. Lalu mereka akan diminta untuk menginformasikan seberapa sering mereka mengkonsumsi makanan-makanan tersebut dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Lalu untuk hasil yang pertama ada di responden 1 dengan usia 20 tahun, mencapai total skor 295 dengan rata-rata skor 5. Jadi total skor yang didapat oleh responden 1 itu sebesar 295 tadi. Lalu skor tersebut berada di atas rata-rata dari total skor kelompok yang menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh responden 1 sudah bervariasi. Kategori makanan yang mendapat skor tertinggi yaitu saus dressing dan perasa bubuk atau yang paling sering dikonsumsi. Rata-rata skor yang diperoleh oleh responden 1 adalah 5. Selanjutnya hasil responden 2 dengan usia 19 tahun memiliki total skor 250 dan rata-rata skor 4,2. Total skor yang didapat oleh responden 2 yaitu sebesar 250 dan skor tersebut berada di atas rata-rata dari total skor kelompok yang menunjukkan bahwa makanan yang sering dikonsumsi oleh responden 2 sudah bervariasi. Kategori makanan yang mendapat skor tertinggi yaitu juga saus dressing dan perasa bubuk, serta kategori makanan cepat saji. Selanjutnya adalah hasil data kelompok yang memiliki total skor 3.310 dengan rata-rata skor responden 2.068. Selanjutnya analisis pola konsumsi. Jadi berdasarkan hasil analisis, pola konsumsi responden di atas atau di samping terlihat adanya variasi skor total individu dengan rentang nilai yang cukup jauh, mulai dari skor terendah 130 yang diperoleh oleh responden CGH hingga tertinggi 385 oleh responden NIP. Rata-rata skor responden adalah 206,8 yang menunjukkan bahwa sebagai responden memiliki pola konsumsi yang bervariasi, namun yang lainnya masih tergolong kurang bervariasi, seperti responden yang memiliki skor tinggi 3 NIP dengan 385, DP 295, dan KML 255, yang menunjukkan keragaman konsumsi pangan yang lebih baik, sedangkan responden dengan skor rendah seperti CGH 130, DJB 160, dan TAS 180 yang cenderung memiliki variasi konsumsi terbatas. Lalu analisis kelompok makanan dominan, jadi hasil analisis terhadap kelompok makanan yang paling sering dikonsumsi menunjukkan bahwa responden lebih sering mengonsumsi kategori saus, dressing, dan juga penyedap bubuk dengan presentase sebesar 18,8%. Tingginya tingkat konsumsi kategori ini kemungkinan disebabkan oleh kebiasaan menambahkan bumbu instan atau penyedap rasa pada makanan sehari-hari. Kebiasaan ini dapat berisiko untuk meningkatkan asupan natrium, gula, serta lemak tambahan yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan seperti peningkatan risiko hipertensi dan juga gangguan metabolik. Jadi kesimpulannya, pada hasil wawancara menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan mahasiswa bervariasi, meskipun masih ditemukan ketidakseimbangan dalam jenis pangan yang dikonsumsi. Rata-rata skor variasi konsumsi mencapai 206,8 dengan sebagian responden memiliki pola makan lebih beragam sementara yang lain terbatas. Analisis kelompok
Makanan menunjukkan bahwa saus, dressing, dan penyedap bubuk menjadi yang paling sering dikonsumsi dengan presentase 18,8, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kesehatan akibat tingginya natrium, gula, dan lemak tambahan. Sebaliknya, susu dan produk susu bubuk hanya dikonsumsi sebesar 1,2% yang mencerminkan rendahnya asupan kalsium, padahal sangat penting bagi kesehatan tulang dan gigi terutama pada remaja dan dewasa muda. Penggunaan FFQ, khususnya SQFFQ, dinilai efektif dan efisien untuk menggambarkan pola konsumsi jangka panjang, meski tetap memiliki keterbatasan seperti recall bias dan kecenderungan estimasi berlebih, sehingga disarankan untuk dikombinasikan dengan metode harian seperti 24-hour recall atau food record untuk memperoleh data yang lebih akurat. Demikian, sekian dari saya. Terima kasih.